Silakan ya teman-teman ya, yang mau usul topik pembahasan kita pagi hari ini. Kalau tidak ada usulan, kemungkinan saya nanti membahas jurnal di bidang keilmuan yang lainnya. Atau mungkin saya juga ini terutama untuk adik-adik adik-adik S1 ya, yang atau tesis dan juga disertasi yang kebingungan mencari judul ataupun topik ya, topik skripsi, tesis ataupun disertasinya. Bentar ya. Ya, ya balik lagi. Padahal udah saya crop ya. Nah, begini. Oh, ketutupan saya berarti saya taruh di sini aja mungkin ya. Malah menutup ini. Ini di tengah aja. Ini coba. Ya 5 menit lagi kita mulai ya teman-teman. PR saya lumayan banyak sebenarnya ini. Ada 3 video yang sudah saya upload ke YouTube, tapi belum saya ini ya, saya potong-potong menjadi klip-klip untuk bisa saya unggah ke ke TikTok ya. Jadi kan kayak ini rekaman live ini kan saya upload ke YouTube teman-teman ya. Tapi kan itu panjang. Jadi kalau mau diunggah ke TikTok, Instagram, Facebook, jadi kayak nggak mungkin ya. Jadi biasanya saya buat klip-klip gitu ya. Jadi saya potong-potong, terutama bagian-bagian yang penting-penting ya. Nah ini masih ada 3 video yang
masih belum saya potong-potong. Dua dua video itu dari live TikTok ini dari kelas peneliti sebelumnya ya, masih proses. Ini nanti ketambahan lagi, ini yang ketiga. Satu lagi yang konten saya tentang apa itu namanya, kode etik dosen ya. Coba ditonton ya teman-teman ya. Jadi terutama mungkin teman-teman pada tahu atau mengenal saya dari video-video saja atau VT-VT saya tentang kasus saya yang bermasalah dengan kampus S3 saya. Alhamdulillah. Nah, itu selengkapnya ada di YouTube, teman-teman. Nah, terakhir video yang terakhir itu tentang kasus itu udah selesai ya. Udah sampai bagian ke-13. Nah, jadi saya tidak membuat video lagi tentang kasus saya, tapi saya membuat atau melanjutkan konten-konten saya, ya tetap masih seputar perguruan tinggi ya, masalah-masalah yang ada di perguruan tinggi. Nah, kemarin itu yang episode keberapa ya, ke-8 kalau nggak salah ya. Jadi saya kan sudah ada konten ya, jadi saya buat segmen di YouTube itu nama ininya ya, kontennya atau segmennya disebut dengan Kata Uda Fikri gitu ya. Kata Uda Fikri. Nah, itu isinya ya tentang apa ya, pendapat-pendapat saya ya, tentunya subjektif ya. Nah, ini satu hal tentang subjektivitas dan objektivitas. Saya kebetulan mengikuti aliran yang mengatakan tidak ada objektivitas di dunia ini. Objektivitas itu tidak ada. Objektivitas yang betul-betul objektif itu hanya Allah, Tuhan gitu. Kalau manusia, selama itu yang ngomong masih manusia, objektivitas itu tidak ada. Gitu teman-teman ya. Jadi sudahlah, nggak perlu bilang, oh yang saya katakan ini lebih objektif daripada yang kamu katakan. Oh, nggak bisa. Jadi selama kamu yang mengatakan, kamu subjektif. Nah, lalu apakah subjektif itu bermasalah? Enggak, subjektif itu biasa. Namanya juga manusia gitu ya. Jadi subjektif atau perspektif ya. Jadi pendapat ataupun apa ya, perspektif itu boleh banyak dari siapapun, dari manapun ya. Jadi tidak ada yang betul-betul objektif di dunia ini teman-teman ya. Semua pasti subjektif, semua pasti ada kepentingan. Apapun yang diucapkan, yang dilakukan apa ini namanya oleh manusia, semua pasti ada kepentingannya. Tergantung nanti kepentingannya seperti apa ya. Yang paling minimal ya menunjukkan tujuan dari berpendapat atau menyampaikan perspektifnya adalah menunjukkan kebenaran versi dia gitu ya. Jadi ya tidak ada objektivitas, yang ada adalah subjektivitas. Nah, yang paling penting dalam hal subjektivitas ya ataupun berdiskusi baik ilmiah ataupun tidak ilmiah itu adalah saling menghargai subjektivitas masing-masing atau perspektif masing-masing. Itu sih ya. Makanya kalau orang kuantitatif bilangnya, oh penelitian kuantitatif itu betul-betul objektif. Oh enggak, tetap itu subjektif ya kan. Nah, tadi saya mau bahas apa ya? Ya. Ya, jadi itulah ya. Jadi saya saya masih ada PR 3 video untuk saya pecah-pecah menjadi beberapa bagian. Saya biasanya kebiasaan saya itu saya pecah menjadi ada tiga video ya, video klip. Karena kan di TikTok, Instagram terutama ya, 2 itu, atau juga shorts YouTube itu kalau tampilan di HP itu kan ada 3 ya,
sebaris itu ada tiga video, tiga. Nah, gitu. Saya buat jadi 3 itu maksudnya biar satu baris itu satu topik gitu ya, satu video. Oh, ini ada Semo Z93. Cara mencari ide buat jurnal gimana udah. Nah, ini sebenarnya saya di video-video saya udah sering saya katakan ya teman-teman. Ini mohon maaf sekali, tapi ini paling dasar ya teman-teman ya. Jadi masih ada yang bingung mungkin ya. Saya menganggapnya masih bingung membedakan antara jurnal, artikel, apalagi ya jurnal dan artikel ya, 2 itu aja ya. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Mas atau Mbak Semos ini adalah ide membuat artikel gitu ya, artikel riset untuk disubmit kepada jurnal gitu mungkin ya. Karena itu paling dasar ya. Jadi yang Anda buat itu bukan jurnal teman-teman ya, tapi artikel. Ya ini maaf ya tadi ngobrol-ngobrol aja. Tapi ternyata kok udah langsung masuk. Nggak apa-apa ya. Ini saya buka secara resmi teman-teman. Kita udah jam 9 lebih 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi teman-teman. Saya kenapa memilih hari Senin untuk kelas ini? Kenapa? Mungkin kasihan juga ini teman-teman yang lagi kuliah, lagi kerja. Tapi anak kuliahan meskipun hari Senin ya, apalagi ini lagi liburan ya. Saya kira liburan kuliah tidak menghambat Anda untuk mengikuti live saya. Kalau kuliahnya mungkin boleh lah. Ya, kenapa saya memilih Senin ya? Karena ini terutama ini secara alasan pribadi aja. Saya kan saat ini kalau mau dibilang tidak punya pekerjaan ya. Jadi untuk mengingat saya bekerja ya. Jadi untuk mengingat saya untuk bisa tetap ya dalam suasana kerja. Senin itu kan sangat berkaitan dengan kerja gitu ya. Semangat Senin gitu. Nah, jadi saya buat kelas saya tetap hari Senin ya. Kalau hari Sabtu Minggu itu waktunya istirahat, waktunya weekend ya. Atau untuk kelas-kelas saya yang khusus ya, yang Zoom gitu ya, melalui Zoom. Kalau yang live ini saya buat untuk kerja dalam tanda petik ya. Jadi Senin ya, Senin itu biar saya juga semangat, Anda juga mungkin semangat ya untuk belajar ya. Itu pas kalau dibuat hari Senin. Ya kalau ada yang tidak sempat atau tidak bisa mengikuti live saya ya sudah. Ya berarti yang bisa mengikuti ya Anda beruntung mungkin ya. Ya alhamdulillah teman-teman ini sudah kelas peneliti ke-10. Nah, kelas peneliti online Uda Fikri yang ke-10. Dan mudah-mudahan ini terus ya. Saya berusaha bismillah mudah-mudahan ini istiqomah bisa terus membersamai teman-teman ya. Terutama untuk mengimbangi live joget ya. live joget, live apa lagi, live jualan ya. Boleh, saya bukan menyalahkan atau melarang ya, silahkan ya. Namanya juga dunia medsos itu kan dunia macam-macam ya. Di dunia nyata pun juga terdapat banyak hal ya, baik yang baik gitu ya, ataupun yang kurang baik gitu kira-kira. Nah, saya setidaknya minimal adalah teman-teman ini pilihan, oh kalau tidak mau nonton live joget, jualan, atau yang lain-lain ya. Nah, itu mungkin ini bisa menjadi alternatif ya. Padahal TikTok itu tujuannya untuk hiburan ya. Ini kok ada live yang serius gitu. Ya silakan lah. Saya tidak memaksa. Mungkin ada yang ingin belajar silakan ya di TikTok. Sejauh ini yang live tentang publikasi riset di TikTok baru saya kayaknya. Saya kurang tahu.
Oke, ya ini kebetulan sudah ada yang, request atau bertanya tentang mencari ide menulis artikel untuk di-submit ke jurnal, mungkin itu maksudnya, Mas, ya? Ya caranya menurut saya kalau artikel jurnal ya tentu kita mencari inspirasinya ya kepada jurnal ya. Ya jadi ke sini Mas, ke Taylor and Francis atau ke Sage ya, silakan kemana aja bisa. Ke Wiley ya, ada banyak. Nanti mungkin saya akan membuat konten ataupun live pembahasan tentang jurnal per jurnal ya. Tapi karena jurnal itu ada banyak banget ya, jadi by request saja teman-teman ya. Saya di DM aja, di DM di TikTok insya Allah selama saya bisa menjawab, saya insya Allah akan menjawab. Ya, jadi request Anda apa? Tolong membahas jurnal tentang apa gitu ya. Apakah eh, bidang keilmuannya kan saya nggak tahu. Nanti saya membahas tentang pendidikan bahasa Inggris, ternyata Anda bidangnya bukan itu, jadi nggak pas. Jadi mending by request saja biar sesuai dengan apa ini teman-teman ya, keinginan teman-teman. Ini halo Kang dosen, salam kenal ya, salam kenal juga. Maka Hinda, salam kenal Pak. Saya dosen baru CPNS, sebelumnya pekerja kantoran, masih awam untuk penelitian. Oh iya, ya Mas atau Mbak Maka Hinda. Nah, mudah-mudahan live saya ini bermanfaat ya, memberikan wawasan tentang riset ataupun tentang publikasi. Sobat gas aja, sosiologi Pak, boleh. Nah, jadi ini tentang sosiologi ya. Tapi sedikit saja, sebelum saya membahas jurnal-jurnal tentang sosiologi, saya kok ingin membahas ini ya. Ini untuk teman-teman yang sedang S1, S2, S3 atau terutama yang mau ini ya, kalau di S2 maupun S3 itu kan kita disuruh ketika mendaftar kuliah membuat proposal. Proposal tesis ataupun disertasi, terutama untuk S3. Kalau untuk teman-teman, saya kebetulan kan ada kelas persiapan S3, terutama luar negeri ya. Ya, jadi kelas persiapan S3 luar negeri. Nah, kendala teman-teman itu biasanya ada dua kalau yang mau kuliah S3 ke luar negeri, atau kalau S2 kan nggak harus ya. Yaitu kendalanya yang pertama adalah bagaimana membuat proposal yang menarik perhatian supervisor, calon supervisor ataupun profesor yang ada di kampus tujuan. Nah, itu ya. Nah, ini salah satu caranya. Terus yang kedua, tantangannya untuk S3 itu mencari supervisornya. Nah, itu kan biasanya itu saling berkaitan satu sama lainnya. Terus nanti akhirnya berdampak kepada kita mendapatkan LOE atau tidak, ya kan? Oke. Nah, jadi kalau Anda yang lagi mau membuat proposal, ya, tesis, skripsi juga boleh, disertasi juga. Saran saya ke sini, ya, yaitu open access thesis and dissertations. Nah, ini saya coba share ya ke kolom komentar. Bisa nggak itu? Nah, udah saya kirim ya. Nah, jadi ke sini. Ini bagus banget ini. Open access thesis and dissertations. oatd.org. Ini bagus ini. Ini mau saya perkenalkan. Dari kemarin kan banyak kayaknya teman-teman adik-adik yang S1 ya. Nah, ini adalah website yang menampung tesis dan disertasi dari seluruh dunia. Nah, menarik nggak ini?
Anda kira-kira udah pernah tahu nggak website ini? Kalau sudah tahu ya sudah. Yang belum tahu ya, saya yakin yang belum tahu lebih banyak daripada yang sudah tahu. Ini bagus sekali ya, Open Access Thesis and Dissertations. Website ini menampung, tidak hanya menampung ya. Artinya apa? Ini kata-katanya open access. Di live saya sebelumnya saya sudah membahas tentang open access ya. Open access itu artinya apa ya? Karya tulis yang bisa diakses. Akses itu bisa artinya dibaca secara online ya. Harus terkoneksi internet atau bisa di-download ya. Jadi open access itu artinya bisa dua itu. Nah, yang umum open access yang dimaksud itu adalah bisa mendownload ya. Jadi ini bisa di-download teman-teman. Tesis dan disertasi. Ini juga perlu saya luruskan. Kalau kita kan dibedakan ya. Ada skripsi, tesis, disertasi. Mungkin tujuannya kenapa ada istilah berbeda seperti itu untuk menunjukkan levelnya mungkin ya di Indonesia ya. Skripsi itu S1, tesis itu S2, disertasi S3. Padahal di luar negeri ya, baik secara istilah maupun secara praktik, semua ini sama ya. Skripsi, tesis, disertasi itu sama semua. Paham nggak sampai sini? Paham? Sama itu artinya begini, mereka semua itu ya tesis, mereka semua itu ya disertasi, gitu loh. Jadi skripsi itu nggak dikenal di luar negeri itu. Saya nggak tahu ya, skripsi. Mungkin dari kata-kata scription atau gimana? Atau apa? Skripsi itu dari kata apa ya? Coba ini yang tahu tentang asal muasal skripsi ya. Ini secara bahasa ya, istilah skripsi itu diambil dari mana ya? Kalau manuskrip bukan juga. Skrip, mungkin dari skrip ya. Skripsi itu diambil dari skrip. Skrip itu kan apa? Tulisan mungkin ya, atau draft atau apa, saya nggak tahu. Skrip itu kalau di perfilman artinya ini namanya ini ya apa ya? Tulisan dialog gitu ya, tulisan dialog. Itu di perfilman. Nah, mungkin dari situ ya, dilarikan ke akademik, skrip itu berubah menjadi ya skripsi itu tadi. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi secara resmi di luar negeri ya, secara praktik maupun istilah, skripsi itu tesis ya, thesis ya. Ini coba biar Anda paham teman-teman. Ada ya. Sorry. Kok yang ini? Bentar, saya saya ganti aja ya. Nah, mungkin ini. Nah, ini ya. S1 kalau di Indonesia itu kan skripsi. Nah, begini kan. S2 itu tesis ya. S3 itu disertasi.
Nah, itu kalau di kita masih seperti itu. Kalau di luar negeri, semuanya ini disebut dengan thesis. Gitu. Atau dissertation. Sama ya. Semuanya di berarti mau tesis ataupun dissertation sama. Mungkin terutama kayak di Inggris itu apa ya? Tapi masalahnya, sebentar ya. Masalahnya di luar negeri itu, nih teman-teman ya, aduh saya nggak tahu ini gimana cara ngomongnya ya. Di S1 di luar negeri itu nggak ada skripsi teman-teman. Coba lah, ini ada nggak yang kuliah S1-nya di luar negeri ini? Ya, nggak ada. Skripsi itu nggak ada. Bentar ya. Ya, di luar negeri itu nggak ada skripsi. Mungkin coba ya nanti saya diingatkan. Gimana ya? Kayaknya saya harus mencatat di sini. Saya akan membahas S1 di luar negeri. Nanti saya carikan datanya ya. Bagaimana S1 di luar negeri. Ya, nanti saya buatin kontennya deh. Atau mungkin lewat live nanti. Ya, jadi di luar negeri itu nggak ada skripsi. Ya, adik-adik, ini teman-teman semuanya. Saya, ini Menteri Pendidikan ini, Mas Nadiem. Mas Nadiem ini kalau nonton live saya ataupun YouTube saya nanti, coba Mas Nadiem ini kan S1-nya kalau nggak salah di Amerika. S1 S2-nya. Atau di Singapura. Atau ini Mas siapa? Mas Gibran. Wakil Presiden terpilih kita ini. S1-nya kalau nggak salah di Singapura. Ada nggak skripsi? Nah, apa ya? Ini orang-orang elit aja yang menjadi menteri ini atau menjadi apa nih pemimpin negara kita saja itu S1-nya di luar negeri dan sudah merasakan suasana ataupun environment itu apa ya? Lingkungan ya. Ya maksudnya lingkungan yang tidak ada skripsinya. Tapi kok itu tidak diterapkan ke Indonesia? Itu pertanyaan saya itu. Kenapa itu? Ini Mas Nadiem terutama ini. Anda menteri loh. Anda menteri pendidikan. Tahu rasanya kuliah S1, S2 di luar negeri. Kenapa kok yang diumek-umek ya, yang diotak-atik atau di apa ya istilahnya diurus gitu, itu kurikulum sekolah TK, PAUD, SD, SMP, SMA saja gitu. Kurikulum merdeka, kurikulum ini, kurikulum itu, gerakan guru guru penggerak. Cobalah ini di perguruan tinggi itu banyak masalah nih Mas Menteri. Ya, selain yang saya alami sendiri itu feodalisme. Cobalah itu penting loh. Perguruan tinggi itu yang nanti akan menjadi workforce gitu ya. Jadi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Agar ekonomi kita ini berjalan dengan lancar, ini kan yang paling bersinggungan langsung kan mahasiswa. Gitu. Nah, jadi salah satunya ini skripsi. Ini sebenarnya Mas Menteri dulu, saya udah ada kontennya itu, saya buat podcast itu sama teman-teman saya yang sama-sama S3. Kalau saya secara pribadi tidak setuju ya dengan adanya skripsi. Skripsi dihapus saja, udah. Nggak sesuai itu untuk level S1 itu nggak sesuai. Ini silakan, Anda kalau menentang saya silakan. Saya pegangannya adalah di luar negeri. Ini kan pendidikan tinggi kita dan bahkan kurikulum kita itu sebenarnya kan mengacu ke luar negeri. Tapi mengacunya itu setengah-setengah gitu loh. Ya nggak sih? Wisudanya aja mirip-mirip di luar negeri, pakai ini toga gitu. Nah, setengah-setengah yang seremonialnya ataupun formalitasnya gitu ya, itu
ikut semua di luar negeri, tapi isinya enggak, kurikulumnya enggak. Kan aneh itu, mikir gitu kata Cak Lontong itu. Nah gitu ya, jadi ini karena kita sudah berada di masa transisi kepemimpinan ya, nanti akan berbeda presiden dan kemungkinan besar ya Mas Nadiem ini nggak akan jadi menteri lagi. Ya mudah-mudahan menteri yang selanjutnya ini menonton YouTube saya, nonton live TikTok saya ya, skripsi itu dihapus saja udah. Ya atau minimal dijadikan proyek gitu ya. Jadi atau tugas pilihan kepada mahasiswa. Kenapa pilihan? Karena tetap sebenarnya ya, skripsi itu ya, ini kalau mau dibahasakan teman-teman. Semua ini adalah bisa nggak saya tambah? Nah ini, semua ini adalah research report, ya. Jadi skripsi, tesis, disertasi itu semuanya, atau termasuk artikel jurnal itu sama. Apa esensinya, hakikatnya mereka semua adalah apa? Research report, laporan hasil penelitian. Artinya apa? Artinya dalam kita membuat skripsi, tesis, disertasi harus punya skill. Skill apa? Skill meneliti gitu loh. Saya aja udah berapa tahun ini? S1 sampai sampai S3 ya. Saya S1 saya itu 2005. Sekarang udah 2024. Tambah 1 tahun lagi 2025 berarti sudah 20 tahun saya belajar riset ya, belajar meneliti. Itu pun untuk tembus Scopus masih nggak mudah. Susah payah saya belajar ini. Ya, artinya apa? Untuk bisa menulis laporan hasil riset itu banyak skill yang harus Anda miliki. Belum lagi nanti kalau untuk bisa menerbitkan artikel di Scopus ya, jurnal terindeks Scopus, jurnal internasional. Pertama tadi kan harus punya skill meneliti. Skill meneliti itu ada banyak juga. Anda harus tahu metode-metode penelitian. Itu baru tahu ya, baru knowledge-nya saja, baru ilmunya saja. Praktiknya belum. Praktik menelitinya itu masih banyak lagi, ya. Kalau knowledge, contoh Anda harus belajar tentang contoh ilmu metode penelitian kualitatif. Kualitatif pun ada banyak. Yang paling mudah aja sementara, yaitu autoetnografi, ya. Anda harus belajar autoetnografi. Belajar tentang satu metode penelitian aja nggak cukup loh 1 SKS. Atau apa, 1 semester, ya, nggak cukup itu. Itu baru belajarnya, belum prakteknya, menulisnya. Nanti skill menulis itu ada 2 lagi diantaranya. Pertama, kemampuan bahasa. Bahasa Inggrisnya juga harus punya Anda. Terus kemampuan menulisnya. Nah, coba itu. Jadi nggak cukup itu. Itu kalau dipaksakan kepada mahasiswa S1 yang cuma 4 tahun, ya Allah, nggak bisa. Ya, 4 tahun aja ini ya, kalau ini dosen-dosen ini pada nonton ini. 4 tahun itu yang dikerjakan mahasiswa apa paling banyak? Paling banyak apa? Kuliah kan? Kuliah. Kuliah itu yang saya tahu dari semester 1 sampai semester 7. Atau ada beberapa yang sampai semester 6. Metode mata kuliah metode penelitian. Bentar ya. Mata kuliah metode penelitian ya, atau kalau saya dulu ketika S1 itu ada Introduction to Research Method kalau nggak salah ya. Itu kalau nggak salah baru semester 5 apa semester 6. Nah, setelah itu sudah dipaksa untuk menulis research report. Ini padahal masih panjang loh. Ini saya nggak ada waktu untuk membuat ininya bagannya. Cuma itulah ya. Jadi intinya teman-teman ya, saya secara pribadi tidak setuju skripsi itu masih diberlakukan di program S1 perguruan tinggi di Indonesia.
mending dihapus saja ya. Nah ini 19 ini. Iya, final project itu digantilah yang lain. Apa? Sesuai bidang keilmuannya. Kalau dia teknik ya bentuknya ya proyek teknik apa membuat ini apa kalau teknik elektro itu saya dulu SMP pernah disuruh membuat ini adaptor gitu ya. Jadi yang mengubah listrik besar menjadi kecil gitu. Nah itu udah cukup, nggak perlu. Ya, sorry ya teman-teman ya, baterainya hilang. Baterainya hilang, baterainya habis. Ya, jadi kira-kira begitu sih ya. Jadi intinya Mas Nadiem atau siapapun Anda yang nanti menjadi Menteri Pendidikan, hapus itu skripsi ya, atau win-win solutionnya ya, jadikan itu mata kuliah pilihan ya, atau proyek pilihan. Dan publikasi, saya ini juga aduh, skripsi aja menulisnya aja belum nggak diajarin gitu ya, nggak cara menulis apa ini skripsi ataupun research report yang bagus aja nggak diajarin, cuma disalah-salahin aja gitu ya, mahasiswa S1 itu. Apalagi disuruh menerbitkan artikel apa ini namanya penelitian ya, atau jadi ini kalau Anda apa ya, jadi publikasi itu terakhir itu teman-teman, tahap terakhir. Ini baru namanya research, itu baru ini baru research report loh, baru laporan. Ini yang terakhir baru disebut dengan research publication. Ini masih coba tahapannya masih lama jauh. Janganlah, kasihan mahasiswa itu. Ya, mahasiswa S1 terutama. Hapus itu kewajiban skripsi, hapus itu kewajiban publikasi. Ini terutama ini salah kaprah itu. Dosen-dosen, rektor-rektor itu semua itu. Jangan, kasihan. Belum waktunya. Oh, ketutupan live chat. Ya ini research publication ya. Jadi ini jauh untuk sampai ke sini jauh ya. Kejauhan mahasiswa S1 kejauhan. Bayangkan ya, baru belajar metode penelitian aja anggaplah paling cepat semester 5. Semester 5. Idealnya mahasiswa S1 itu lulus kan 4 tahun atau 8 semester. 5, 6, 7, 8. Nah, ini berarti berapa? 2 tahun. 2 tahun harus publish, terbit artikelnya. Logis nggak ini kira-kira? Nggak logis ini ya. Jadi 2 itu tolong dihapus, Mas Menteri atau siapapun yang menjadi Menteri Pendidikan ataupun ini yang menjadi Direktur Jenderal gitu ya, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Ini tolong dihapus ya, skripsi dan publikasi. Ya, atau begini, kalaupun ada yang berhasil ataupun bisa, ya itu boleh ya. Tapi jangan dipaksa lah, jadikan pilihan saja. Kalau di luar negeri nanti ya, nanti saya carikan. Bagaimana sih kuliah S1 di luar negeri, saya carikan ya, teman-teman ya. Sejauh yang saya ketahui intinya tidak ada skripsi. Terus kalaupun ada, tugas akhirnya itu membuat portofolio. Portofolio itu kalau Anda dosen ataupun guru mungkin pernah ya disuruh membuat portofolio. Itu bentar ya, saya lagi flu teman. Mana tadi? Oh ini ya. Ya, portofolio itu bisa macam-macam ya. Portofolio yang saya ketahui ya, yaitu membuat laporan hasil pembelajaran dari semester 1 sampai semester terakhir.
Menarik nggak kalau kayak gitu teman-teman? Ini kayak kayak ujian ya. Ujian itu kan menguji ya sejauh mana pemahaman pembelajaran siswa ataupun mahasiswa. Tuh, itu yang dimaksud ujian itu gitu. Jadi makanya saya sepakat dengan Mas Nadim itu, UN itu dihapus, sepakat saya. Karena yang diujikan bukan yang dipelajari. Ya, itu yang saya pahami begitu teman-teman. Itu konsep ataupun teori asesmen, ya asesmen itu adalah menguji pemahaman ataupun sesuatu yang dipelajari, yang sudah dipelajari oleh seseorang. Itu asesmen itu begitu ya. Nah, seandainya kalau dalam konteks portofolio itu kalau mau ya, ini rektor-rektor di seluruh Indonesia coba deh. Nanti saya carikan ya contoh yang di luar negeri. Jadi membuat laporan ya sama mirip-mirip dengan skripsi lah, kan tetap menulis kan ya. Jadi menulis laporan hasil pembelajaran selama mereka kuliah, mahasiswa itu. Ya, jadi contoh ada berapa mata kuliah nih? Anggaplah dalam satu masa studi itu ada 30 mata kuliah gitu ya. Nah, mahasiswa disuruh membuat laporan apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dipahami ya, dan apa kelebihan, apa kekurangan dan seterusnya untuk masing-masing mata kuliah. Gitu ya. Contoh kalau saya kebetulan pendidikan bahasa Inggris, pelajaran tentang ini instructional design ya, mata kuliah instructional design. Nah, itu kita buat untuk mata kuliah ini ya, satu section itu ditulis apa yang sudah dipelajari. Saya sudah belajar ini dan seterusnya gitu ya. Nah, itu jumlah halamannya terserah ya, mungkin minimal satu mata kuliah minimal satu lembar gitu. Atau jumlah katanya bisalah biar kelihatan tebel gitu ya portofolionya dibuat 2 halaman, atau untuk satu mata kuliah 2 halaman itu berapa ya? 2000 kata gitu ya. 2000 kata itu 2 halaman. 2 halaman dikali 30 saja itu sudah berapa? 60 halaman. Oh, menarik nggak kalau kalau tugas akhir Anda itu seperti itu, teman-teman. Laporan hasil pembelajaran untuk seluruh mata kuliah yang pernah dipelajari. Menarik nggak kalau kayak gitu? Sesuai nggak? Nah, gitu loh. Saya lebih lebih suka begitu daripada skripsi. Skripsi itu riset ya, skill riset itu ada banyak. Ini coba, aduh saya gregetan sih sebenarnya. Ini skill-skill yang harus dikuasai ya untuk bisa membuat research report ya. Itu banyak banget teman-teman. Nih coba, biar lebih jelas. Saya kasih. Ini nggak apa-apa ya, kita bahas ini. Mana ya? Saya gregetan sebenarnya. Aduh, orang-orang ini ya menteri lah. Kalau presiden mah mana tahu tentang hal-hal kayak gini. Presiden lulusan SMA aja bisa. Apa? Insert smart. Mana? Ini deh ya. Kok gini? Bentar. Hapus saja. Bentar. Hierarki. Ya ini. Ini teman-teman ya. Research. Nah, ini. Kita lagi membahas research. Itu dulu. Untuk bisa menguasai kemampuan, ini skill ya. Research skills. Research skills. Itu banyak yang harus Anda. Pertama, knowledge-nya ya. Knowledge itu ya pengetahuan ya kan. Knowledge-nya. Terus kalau mau dibagi menjadi 2 ya berarti ini. Ya. Practice ya. 3 berarti. Bentar. Iya sayang. Oke, makasih. Practice ya.
Ini yang terakhir adalah writing. Ya. Writing itu maksudnya ya menulis lah gitu ya. Minimal ada 3, ini yang terbesar ya. Untuk bisa menguasai kemampuan meneliti itu Anda harus punya 3 ini. Pertama ilmunya, pengetahuannya. Yang kedua praktiknya, praktik menelitinya. Yang terakhir ketiga adalah menuliskannya. Menuliskannya menjadi research report. Bisa berupa skripsi, tesis, disertasi, semuanya ini dinamakan thesis ya. Semuanya itu dinamakan apa? Thesis semuanya itu. Thesis ataupun dissertation. Kalau di Inggris disebutnya dissertation ya. Kalau di Amerika itu disebut minum. Kalau di Amerika itu disebut disebut dengan thesis, kalau di Inggris disebut dengan dissertation. Ya. Tuh, Papa lagi sama abang-abang sama kakak-kakak. Ya. Nggak nampak. Kakak abang-abang itu cuma bisa nonton, nggak bisa bergabung ya. Nah, untuk menguasai ini semua itu aduh nggak cukup waktunya. Kalau cuma 2 tahun ya, dimulai dari semester 6, 7, 8 semester 5 ya. 5, 6, 7, 8. 2 tahun nggak cukup waktunya ya. Knowledge itu ada banyak ya kan. Ini kalau mau di pertama methodology ya kan. Methodology. Terus apa lagi? Theory ya kan? Itu kan termasuk itu. Theory. Apalagi? Belajar teori aja nggak cukup loh. Cuma 1 semester nggak cukup waktunya. Dan satu lagi sebelum ini ya. Satu lagi itu namanya apa ya? Jangan abang. Previous studies. Boleh. Studies. Nah, setidaknya ini belajar ini aja, teori aja 1 semester nggak cukup untuk Anda paham ya. Metodenya. Ini baru belajarnya, baru knowledge ya. Nanti ditambah praktek lagi. Aduh. Ditambah menulis. 2 tahun nggak cukup, teman-teman ya. Menulis itu kalau pemula paling ya 1 tahun. Itu ini ya, kalau anggaplah begini, untuk belajar idealnya ya masing-masing 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Berarti total berapa? 3 tahun untuk belajar research. Dan itu harus fokus. Ya, jangan ditambah dengan pelajaran-pelajaran lagi yang lain. Kalau enggak, aduh, cukup. Nah, ini kalau dibebankan kepada mahasiswa S1, saya aja sudah 20 tahun belajar tentang riset. Ya, masih merasa belum pakar, belum ahli betul-betulan ya. Terutama itu dibuktikan nanti dari publikasi. Jadi publikasi itu tetap penting ya nanti ketika S3. Ya, ketika S3 barulah diterapkan kewajiban publikasi. Ya, kenapa publikasi itu penting? Publikasi itu untuk menunjukkan apakah ilmu tentang riset kita udah betul, ya enggak? Bukan dosen, bukan profesor yang menentukan, atau ini dosen penguji waktu ujian sidang itu, bukan. Alah, mereka aja skopusnya aja nggak jelas gitu kan. Kalau beliau-beliau itu memang pakar ya, bolehlah menguji gitu. Tapi kalau tidak, skopusnya aja nggak ada gitu kan, berani menyalahkan, ini teori kamu kok salah, nggak jelas ini gitu, kamu paham nggak sih ya, sampai begitu kan. Aduh, kasihan saya. Nanti saya juga mau buat konten itu tentang perilaku dosen-dosen ya, baik dosen penguji maupun dosen pembimbing yang merekam sidang skripsi, tesis ataupun disertasi mahasiswa. Dan yang ditunjukkan adalah yang jelek-jeleknya mahasiswanya.
ketika ditanya nggak bisa jawab. Wah, itu kalau saya jadi mahasiswanya, saya akan melaporkan Bapak itu kepada Bapak Ibu dosen itu ke polisi ya, karena telah melanggar undang-undang ITE. Gitu kan. Itu gitu ya, teman-teman ya. Banyak masalah di perguruan tinggi kita. Bentar ya, sayang. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Jadi semua ini skripsi, tesis, disertasi itu namanya sama ya. Tesis, thesis ataupun dissertation. Tergantung nanti negaranya mana. Kalau dissertation, abang jangan kayak gitu. Ini UK. Dissertation itu UK ya. Yang saya ketahui ya. Ini aduh. Gini, nggak apa-apa deh. Gini. Oke. Jadi sekilas itu teman-teman ya tentang ini. Tentang skripsi, tesis maupun disertasi. Bahkan saya kalau menyarankan kalian, terutama ya bagi yang menengah ya, keluarga menengah dan yang mampu, kayak keluarganya presiden kebanggaan kita ini, karena mampu anaknya dikuliahkan ke luar negeri. Nah, S1 di luar negeri aja udah. Kalau rektor-rektor seluruh Indonesia ini nggak mulai berpikir ya, mulai menimbang kembali kebijakan-kebijakan mereka gitu, terutama tentang skripsi, udah mending keluar negeri. Nggak ada skripsi. Bayar mahal-mahal nggak apa-apa. Ya, mahalnya kan sama, UKT-nya kan segitu-segitu juga. Yang paling dekat aja, Malaysia atau Singapura. Itu lebih bagus daripada Anda kuliah di sini. Mahasiswa ya, anak-anak Anda itu kuliah di Indonesia tapi dipersulit ya, disulitkan kelulusannya studinya karena masalah skripsi. Di luar negeri nggak ada skripsi. Oke, ya saya kebanyakan ngomong. Coba ini sudah banyak yang komen ya. Ya, kalau teman-teman yang sebelumnya kerja di kantoran terus mengejar profesi menjadi dosen ya mau nggak mau harus belajar ya, Mas Mbak ya, belajar tentang riset, tentang penelitian. Mulailah dari ini, dari jurnal-jurnal. Ini saya merekomendasikan ini, Taylor and Francis ya, 10 Phone Line. Ya, saya kirim ke sini. Ke kolom komentar ya. Penting, Anda kalau dosen nggak tahu tentang riset ya ngapain jadi dosen ya. Apalagi nih, mudah-mudahan live saya ataupun konten-konten saya bermanfaat untuk teman-teman ya. Apa nih, sosiologi, oh ya tadi saya lupa ya. Ini coba nanti biar nggak kelupaan saya. Sosiologi ya. Mungkin ini apa, adik ini atau Mas Mbak ini ya, S1 atau S2 ya. Mungkin bisa dijelasin ya. Kalau dosen nanti mungkin beda lagi. Nih, ada Mbak Ayu Rindi Antika. Pak, tolong bahas confidence. Website Systematic Review Management. Saya bingung pakainya, Pak. Saya nggak tahu ini. Systematic Review Management itu kayak gimana ya? Review Management. Oh, software ya? Ini ya? Saya juga nggak tahu ini, Mbak Ayu. Oh, ini confidence ya. Saya nggak tahu ini. Oh, systematic review tool. Oh, saya baru tahu ini. Mungkin dari ini ya. Dari dosennya mungkin ya. Saya nggak pernah pakai tool-tool kayak gini ya, teman-teman ya. Kalau tentang artikel systematic review, saya lebih sering manual ya, manual. Kapan-kapan lah nanti kalau sempat live saya bahas tentang systematic.
artikel systematic literature review atau systematic review ya. Mohon maaf ya Mbak Ayu, saya kurang paham tentang confidence ini. Mungkin nanti kalau sempat saya eksplorasi ya. Saya juga bingung Mbak Ayu. OATD isinya S2 sama S3 Pak. Betul sekali ya. Ini balik ke sini ya teman-teman ya. Coba dia selalu update ya. Ini contoh ya. Ini saya nggak tahu. Ya karena kenapa kok isinya tesis disertasi S2, S3 saja? Karena di luar negeri adanya kewajiban untuk riset ya, menulis research report itu ya cuma S2, S3 ya. S2 pun itu yang pilihan. Nah, kenapa ini? Nah, coba education gitu ya. Nah, sering error tapi OATD. Ya nanti dicoba ya, Anda eksplorasi saja. Coba memang kekurangannya website ini sering error ya. Sering saya nggak tahu. Ini katanya sih begini. Nah ini OATD is dealing with a number of misbehaved crawlers and robots. Ya mungkin ada hacker-hacker gitu ya yang ngehack yang meretas websitenya, jadi mengalami ini ya, some steps to minimize. Jadi sering bermasalah. Untuk alternatif Anda bisa ke sini ya. NDLTD itu the Network Digital Library of Thesis and Dissertations. Ya, ini mirip-mirip juga ya. Mirip-mirip juga dengan OATD, cuma gimana ya? Saya sukanya OATD itu langsung kayak gini loh. Dia mirip-mirip Google ya. Jadi langsung search engine. Nah, kalau ini NLTD ini nggak bisa. Saya kurang mengeksplorasi. Gimana sih cara mencari disertasi di sini? IETD. Oh mungkin ini. Thesis resources. For researchers. Okay. Oh ke sini. Tapi harus ini ya, berdasarkan negara. Susah sih ini ya. Coba kita ke mana dulu nih? India, Inggris, Jepang, US. Oh ini nih. Oh ini. Oh ya. Kalau yang Inggris itu Anda bisa ke sini, Ethos ya. Kalau Amerika bisa ke sini, Open Dissertations. Coba ini dulu ya. Ini untuk alternatif saja. Kalau saya lebih suka OATD itu karena dia seluruh dunia, seluruh kampus, seluruh negara. Nah, ini karena yang OATD ini bermasalah, nggak bisa diakses sementara waktu. Nah ini kayak gini ya. Biarin aja, kita sementara coba yang ini teman-teman. Education. Nah, coba review of ini dataset ya, ini artikel. UK Doctor Accesses. Lihat apa robot. Wow, ada robot. Agak membingungkan. Ya, bingung sih saya karena memang nggak bagus ya, kurang bagus lah. Kalau selain OATD itu bagus itu. Nanti Anda coba ya, kalau tidak ada error itu dia bisa diakses. Nah, ini contoh ini dulu ya. Ini tahun berapa nih? Oh, ini 2024. Oh, ada dua. Ya. Terus a 50-year examination
and analysis of influences on higher education student enrollment in the United States. Ya, Amerika ya, jelas banget ini. Ini masih 2024. Coba. Ini Master of Arts. Berarti apa ini? Tesis ataupun disertasi S2 ya, S2. Nah, kita lagi nyari link downloadnya. Mana ya? Apa mau robot yang besar atau yang kecil? Yang bocor. Ini Kasih. yang kecil aja, Pak. Oke. Ini kayaknya ya, coba URL-nya. Ini sayangnya OATD ini nggak bisa dibuka. Saya rekomendasikan ya. Nanti saya ada nggak ya konten tentang OATD ya? Nanti deh saya buatin konten juga tentang OATD ya. Apa kayak ketawa? Ini kayak ketawa robotnya. Oh iya saya. Ketawa. Lama ya. Ini nih. Ternyata bisa teman-teman ya. Ini filenya. Jadi di luar negeri ya, terutama apa ya, tesis disertasinya itu bisa di-download full. Coba seneng nggak kalian kalau bisa download tesis, skripsi, disertasi ya? Download loh ini ya. Ini ada robot satu lagi. Ya, Ini makasih. robotnya yang kecil juga untuk Bapak. Iya. Bentar ya. Bisa di-download secara gratis full semua dari bab 1 sampai bab akhir. Nih, coba ya, kalian lihat ini. Selain OATD ini tadi. Jadi kalau di NLTD itu ini ya tadi ya. Mana? Nah, ini NLTD. Saya kasih ke sini aja ya. Jadi NLTD ini bisa jadi alternatif ya. Tapi dia begini, jadi kalau OATD itu kan satu search engine untuk semua. Kalau NLTD itu dia nggak bisa search untuk seluruhnya. Jadi dia dibuatin list seperti ini ya. Ini negara ini open access-nya. Ini Australia ini Trove. Jadi kampus-kampus di Australia, kalau Anda mau mendownload disertasi, tesis yang ada di kampus-kampus di negara itu, Anda bisa ke sini. Trove ini boleh. Ini yang Australia ya. Ini terutama kalau Anda mau kuliah S2, S3 ke sana ya, ke Inggris, Australia, ke Amerika. Ini ya. Ini saya tunjukkan 3 aja ya. Ini Australia, ini yang Inggris saya nggak tahu nih, kok nggak jelas ya. Home. Kalau Amerika ini Amerika. Ini Amerika. Ini Ohio. Coba lihat. Lama ya, karena biasanya tebal-tebal sih. Baik S2 maupun S3 itu tebal ya. Paling sedikit 100 halaman. Atau ini karena sinyal saya aja. Udah lama banget ini ya. Ini bisa di-download teman-teman. Bisa di-download full. Coba yang Australia ya. Education. Ini Papoy Gempoy, fraud M-score. M-score itu apa ya? Boleh deh. Ini tadi ada request ya. Sosiologi itu ini Mas. Ada South African Review of Sociology. Bisa ke sini ya. Terus apa lagi? Ini European Journal of Cultural and Political Sociology.
Banyak sosiologi itu banyak. Ilmu-ilmu sosial ya, jurnal-jurnal ilmu sosial banyak. Terus ini apa Mas? Freud ya. Freud itu banyak. Saya sempat baca-baca artikel tentang Freud ya. Ini contohnya. Nih, kayaknya lebih bagus kita, ini kan tahunnya 2008 ya. 2020, 2024. Nah, kita cari yang terbaru ya. Bagusnya gitu. Mungkin dari 2020 sampai 2024. Nah. Oh iya. Ya. Nih, jadi Freud itu, jurnal tentang Freud mungkin nggak ada Mas ya, Mas atau Mbak. Jadi Freud itu masuk ke ranah ini. Apa ini? Ya tergantung bidangnya, bisa kemana-mana sih. Bisa ini deviant behavior, berarti ini masuknya apa ini? Psikologi mungkin ya. Psikologi apa? Coba nih. Ini kriminalitas ya. Deviant behavior. Ini crime, juvenile delinquency, alcohol abuse. Bisa ke sini Mas ya. Terus bisa juga ini kalau fraudnya itu tentang apa? Penggelapan uang, itu berarti ke sini. Public money and management. Apalagi, ini masuk ke psikologi ya. Ini menarik ini. Jadi psikiatri, psychology and law, hukum ya, karena masuk ke ranah hukum juga. Ini bisa Anda ke sini. Itu ya. Oke. Ini kok nggak bisa ini. Muat ulang. Ya, ini bisa di-download teman-teman. Kalau yang ini coba kategorinya kayaknya saya apa ini? Newspaper, images, research, kayaknya research ya. Education. Ya coba education. Saya baru buka-buka juga ini yang selain OATD ya. Ini Truth. Ini apa ini? Tapi dia campur-campur ya. Truth. Apa saya? Oh ya, makasih. Ya itu sih ya. Kalau ini yang jelas nih. Ini EBSCO-House itu disertasi tesis kampus-kampus yang ada di Amerika ya, bisa ke sini. Tapi saran saya pertama ya ke ini OATD dulu ya. Ini semuanya ada. Ini cuma kadang dia sering-sering error aja sih. Oke, gitu teman-teman. Apalagi? Bentar ya, saya baca komen-komen ke atas lagi. TD-nya isinya S2, S sama S3 ya betul. Karena memang skripsi nggak ada di luar negeri. Untuk S1 katanya OATD masih belum cocok. Ya karena itu tadi Mas, mungkin ya. Karena tidak ada apa di luar negeri itu nggak ada skripsi untuk anak S1. Tapi kalau Indonesia ya, kalau Anda masih disuruh buat skripsi, nggak apa-apa pakai OATD ya. Cari yang nggak apa, yang disertasi pun nggak apa. Anda membuat skripsi berdasarkan, ya saya mau bilang begini. Anda kenapa saya sarankan ke sini? Kalau menulis proposal maupun bahkan disertasi, skripsi, tesis, saya kalau menulis ini konsep dasar menulis ya. Ini saya kasih tahu deh. Pak, saya pengen bisa menulis, gimana ya caranya? Saya kasih tahu teman-teman. Belajar menulis itu sebaiknya pakai ini model ya, text model. Bentar. Contoh gitu ya, model atau example. Nih ya, jadi kalau saya pun belajar menulis itu selalu saya seperti ini, pakai text model atau text
example. Anda nulis skripsi, tesis ataupun disertasi. Anda baca-baca skripsi, tesis, disertasi kakak tingkat nggak sih sebelum Anda menulis? Ya nggak? Nggak apa-apa, itu betul itu. Orang-orang ini kan apa ya? Kampus-kampus itu kenapa menutup akses secara online ya? Apa ini disertasi, skripsi kepada mahasiswa, mungkin takut plagiarisme, ya nggak sih? Takut plagiat ya, jadi mereka takut mahasiswa itu plagiat. Ini salah sebenarnya. Saya selalu bilang, yang namanya orang belajar itu selalu diawali dengan plagiat, ya nggak? Aduh, selalu diawali dengan plagiat. Plagiat itu apa? Meniru, iya nggak? Orang belajar tidak boleh meniru. Itu logis apa enggak ya? Yang namanya belajar itu plagiat loh. Ini ya, saya perbesar. Learning is plagiarizing. Plagiarizing. Setuju nggak ini? Aduh. Saya kadang lihat orang-orang ini ya, mau dosen, mau profesor siapa. Jangan plagiat, jangan plagiat. Nggak bisa. Dalam tahap belajar, ya ini tahapnya itu tahap belajar. Coba Anda kalau sudah punya anak, ya, ketika mengajar, ini anak saya aja. Saya kalau mengajarkan anak saya gimana caranya turun dari kursi ataupun kasur ke bawah, itu dicontohkan. Ditirukan, caranya begini loh nak. Gitu. Diplagiatkan. Lah ini masih dalam tahap belajar, nggak boleh plagiat. Kurang ajar nggak itu? Salah kaprah itu mereka itu. Siapa aja lah, profesor, rektor, siapapun Anda. Bisa nggak mematahkan argumen saya ini? Orang belajar itu harus plagiat. Mereka ini kan langsung meloncat. Memang plagiat itu salah betul dan itu kriminal betul ya. Tapi itu ranahnya bukan lagi learning, tapi apa? Profesional. Ranah profesional betul, nggak boleh plagiat itu, salah. Ya, ini gimana ini? Nah, gini. Betul, tapi itu ranahnya profesional. Bukan ranah belajar. Ini kok mahasiswa disalah-salahkan karena plagiat. Lawang masih belajar. Setuju nggak ini? Udahlah, ya nggak usah. Aduh, saya kasihan sebenarnya kepada adik-adik mahasiswa ya. Selalu disalah-salahin aja. Diajarin enggak, tapi disalah-salahin iya. Ya, ini teman-teman ini yang dosen, rektor, siapapun Anda di perguruan tinggi, janganlah cuma disalah-salahin, diajarin. Nah, ini saya ajarin ya. Anda saya ajarin. Cara menulis ya, yang pertama itu adalah cara menulis yang pasti ya. Jadi berdasarkan teks model ataupun teks example. Jadi harus ada contoh tulisannya. Ya. Tahap pertama dalam menulis itu adalah plagiarizing. Ya. Ini terserah Anda sepakat nggak sepakat, terserah. Anda kalau jujurlah siapapun Anda, dosen ataupun profesor siapa, ketika pertama kali Anda belajar menulis, Anda plagiat nggak sih? Meniru nggak sih? Gitu. Melihat contoh tulisan orang yang sudah bagus tulisannya apa nggak? Ini kalau menulis, ya memang harus plagiat dulu. Saya itu pertama nulis itu, apapun yang saya tulis, artikel, ya, disertasi juga,
itu pertama saya copy paste semua. Saya copy paste. Nah, copy paste itu apanya plagiat? Ya, itulah. Ya, jadi ini tapi jangan berhenti di sini juga. Anda kalau copy paste semua terus nanti Anda kumpulkan, ya Anda salah ya. Ini kan baru tahap pertama, step pertama. Step pertama tetap harus plagiat ya. Berdasarkan teks model ataupun teks example. Jangan berhenti di sini. Belajar itu ini tolong ya, jangan dipotong-potong video saya. Anda ketika saya tulis belajar menulis itu harus plagiat gitu, terus dipotong. Nanti disebarluaskan. Tapi nggak apa sih, biar viral gitu ya. Nanti saya klarifikasi gitu loh. Sensasi ya nggak? Lanjut ya, setelah plagiat, setelah copy paste, Anda lakukan ini teman-teman. Apa? Paraphrasing. Parafrase. Gitu. Nanti dilanjut lagi, step ketiga. Yaitu adding and apa ini? Istilahnya ya. Menambah dan mengurangi, reducing mungkin gitu deh. Ya, menambah dan mengurangi. Apa yang perlu ditambah? Contoh ya, kalau Anda artikel atau apapun yang ditambah adalah referensi. Nih, plagiat itu ya, plagiat termasuk referensi. Referensi plagiat aja semua. Ya, tapi kan nanti harus ada adding and reducing. Mana referensi yang mau kita pakai ya, mana referensi yang tidak kita pakai. Ada tahapan yang ini ketiga. Step keempat, nah ini baru ya. Setelah Anda paraphrase, terus Anda sesuaikan gitu ya. Ini namanya contextualizing. Nah, ini baru kalau udah ini semua tahapannya udah Anda ini ya, Anda ikuti. Wah, insya Allah bagus itu. Nah, contextualizing itu mengkontekskan, sesuaikan konteks tulisan Anda ya, penelitian Anda dengan konteks Anda. Ya, ini cara menulis ya, teman-teman. Aduh, capek saya. Ini saya berkali-kali loh. Di konten-konten saya sudah membahas tentang ini semua. Tapi nggak apa-apa, saya ulangi lagi nggak apa-apa. Belajar itu kan begitu. Diulangi lagi. Namanya aja ulangan. Biar itu sampai tertanam di pikiran Anda semua. Ya. Nah, ini waktunya sebenarnya udah habis, teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya. Ini coba saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda tulis di bagian komennya. Apalagi ini? Ya, jadi tujuannya, jadi ini Anda jadikan ya tesis di luar negeri, tesis disertasi di luar negeri itu jadikan teks model untuk Anda menulis proposal Anda dan tesis disertasi Anda. Semuanya diplagiat, ditiru ya. Selama yang Anda plagiat itu bukan tulisannya semua ya, versi penuhnya, contoh ya, itu nggak masalah ya. Jadi selama bukan tulisannya, jadi contoh ini October 3, 2022, OATD is dealing with a number of misbehaved crawlers. Nah, ini Anda copy paste sama persis, nah itu plagiat namanya ya. Makanya harus ada paraphrasing, harus diparafrase ya, diparafrase. Contoh mungkin ya, OATD is facing ya, dealing diganti dengan facing. Menghadapi atau ya face itu kan sama dengan mirip-mirip dengan deal ya. Terus apa? Number diganti dengan an amount. Ini contoh aja. Atau yang lebih pas apa? Several, a number of diganti dengan several. Nah, terus misbehave itu diganti gitu loh. Nah, itu nanti Turnitin pun akan mengalah kepada kita. Karena memang Turnitin itu kan cuma mencari tulisan yang sama persis dengan tulisan lain. Gitu Turnitin. Dan yang dimaksud dengan plagiat itu ya, yang sama persis. Tapi kalau idenya sama, nggak masalah ya. Idenya sama, meskipun sebenarnya itu masih plagiat juga secara ide, tapi nggak apa-apa, untuk belajar nggak masalah. Selama tulisannya tidak sama persis.
Referensinya sama persis sama tulisan orang ini gimana? Boleh, nggak apa-apa referensi. Kan bukan plagiat. Bukan plagiat yang dimaksud ya oleh aturan orang-orang itu ya, atau aturan perundang-undangan. Bukan ya. Jadi teorinya sama persis, boleh banget ya. Malah itu yang namanya belajar itu begitu. Nah, dimulai dari sini dijadikan teks model ya. Untuk Anda menulis disertasi, skripsi, tesis Anda. Sama, nanti artikel pun juga gitu. Anda cari teks model. Cari satu artikel saja yang akan Anda jadikan model menulis artikel Anda sendiri. Itu sih kalau saya, teman-teman. Ya, apalagi nih. Ya. Satu. Boleh live seminggu 2 kali, Pak. Ya, nanti coba saya pertimbangkan lagi ya. Karena saya membagi waktu sih, Mas Hakim. Jadi terutama saya kan juga harus ada waktu untuk menulis juga. Karena nanti kalau saya nggak menerbitkan artikel Scopus, nanti dipertanyakan keilmuan saya. Ya, jadi saya juga lagi nulis ini. Saya lagi meneliti. Ini terutama teman-teman adik-adik mahasiswa ya yang merasakan tindakan feodalisme di kampus. Saya lagi meneliti ini. Ya, saya lagi mau menulis artikel tentang ini. Yuk ya, kalau bersedia saya wawancara ya buat data saya. Sukses terus Om, konten edukasi di TikTok tidak banyak, tidak begitu banyak. Ya, terima kasih Mas Alfi, Mbak Alfi. By the way, laporan BKD sudah submit Om. Oke. Nah ini mungkin Mas Alfi baru ya. Saya dosen tapi dosen terbang sih Mas. Jadi tidak ada kewajiban BKD. Saya nggak suka ya. Saya mungkin bersyukur lah. Saya nggak lulus PNS dosen itu terlepaskan dari beban-beban nggak nyata, beban-beban nggak jelas gitu. Cari duit mah kalau tujuannya untuk ujung-ujungnya duit ya, mencari uang, saya yakin ada jalan lain. Ini kebetulan saya lagi merintis karir sebagai YouTuber. Ini belum banyak ininya monetize-nya, tapi ya mudah-mudahan nanti mencukupi lah ya. Mudah-mudahan pada ada saat nanti dalam 1 bulan monetize saya 5 juta gitu kan. Kan seimbang dengan jadi PNS juga. Mending kayak gini ya, nggak ada beban, santai gitu kan, ngonten. Dan terutama dosen itu dipusingkan, diribetkan dengan kerjaan-kerjaan administrasi yang nggak penting sebenarnya. Ya untuk kita itu malah membebani kalau saya. Tapi kalau skripsinya dasarnya desain dasolan, ya. Ini saya nggak paham desain dasolan itu apa ya. Saya kuliah IT, skripsi udah digantikan dengan final project. Ya, itu tadi ya. Dalam satu tim 4 mahasiswa. Nah, ini juga. Itu proyek ya, project. Jangan lagi tulisan. Tulisan itu panjang ya. Kalaupun gini loh ya. Saya itu bukan 100% saya bukan mengatakan 100% skripsi dihapuskan, bukan ya. Kalau untuk belajar, udahlah jangan terlalu kadang dosen itu kan kenapa suruh revisi itu bukan betul-betul untuk membuat mahasiswa itu belajar, bukan loh. Hanya untuk menunjukkan kekuasaan aja. Bahwasanya dia kamu lulus nggak lulus itu tergantung aku loh. Nah, itu apa itu kalau nggak menunjukkan kekuasaan, power di situ. Bukan untuk mendidik, mengajar mahasiswa. Itu sih masalahnya. Ya. Jadi boleh, skripsi itu boleh, tapi dijadikan wadah untuk belajar aja kepada mahasiswa. Jangan untuk membebani, kasihan. Banyak loh yang bunuh diri itu karena disulitkan skripsinya. Oke, sinteks ya. Ya, sinteks juga apalagi. Sinteks itu
Ini kebetulan pendidikan bahasa Inggris ya teman-teman ya. Saya juga bilang saya itu sinteks itu sebenarnya ranahnya linguistik. Kita pendidikan bahasa Inggris nggak terlalu perlu. Nggak bisa kalau di kasur nggak bisa, di bawah aja. Ini mempelajari knowledge penelitiannya berapa tahun kira-kira bang? Susah juga mau di apalah ya minimal 1 tahun sih. Itu aja harus fokus ya, mahasiswanya betul-betul belajar. Karena kan apa ya, kemampuan orang belajar itu tiap orang kan berbeda-beda. Itu sih. Novelty S1, aduh, mahasiswa S1 disuruh novelty. Aduh, mahasiswa S1 bisa mempraktekkan riset saja itu udah bagus. Atau tahu ya tentang teori-teori, tentang metode-metodologi penelitian aja udah bagus gitu. Ini harus novelty lagi. Aduh, kasihan mahasiswa. Ini Amanda. Izin tanya tips yang perlu dipersiapkan sebelum memulai pembelajaran S2, terutama yang sudah lama S1-nya, lulus S1-nya. Ya, saran saya Mbak Amanda baca-baca jurnal ya, baca-baca jurnal. Saya nggak tahu bidang keilmuannya apa. Tinggal di Google aja, di search aja di sini ya. Apa bidang keilmuannya? Baca-baca aja. Ini contoh ya. Kapan-kapan ya saya akan membahas jurnal. Nah, ini contoh belajar ini. European Journal of Culture, atau janganlah Eropa terlalu jauh ya. Ada nggak yang umum? Ini deh, information Communication and Society. Ini mungkin untuk bidang keilmuan apa? Komunikasi ya, komunikasi dan juga sosiologi juga bisa. Nih, coba baca-baca artikel terbaru yang ada di jurnal itu ya. Nih contoh. Ini Anda mungkin kalau komunikasi dan ini spesifikasinya ya kepada media sosial. Ini teachable moments. Wah, TikTok social drama as a side of black feminist intellectual production. Nah, ini kalau Anda bidangnya komunikasi, nih, menjadikan TikTok sebagai wadah belajar. Wah, ini menarik apa enggak ini? Nih, belajar apa? Belajar drama. Ini kebetulan saya kan sebenarnya menjadikan TikTok sebagai wadah belajar juga. Nah, ini bisa nih saya jadikan artikel ini, kalau boleh ya, chat-chat Anda ini saya jadikan data. Bisa ya. Ini belajar ini Mbak ya. Mbak siapa tadi? Mbak Amanda ya kalau nggak salah. Ya, jadi baca-baca. Terus disertasi juga. Ini tadi ATD ya. Baca-baca disertasi, tesis yang baru-baru ya, itu membahas tentang apa. Biar nggak ketinggalan zaman. Itu sih. Dosen-dosenku kebanyakan kuliah di Malaysia. Ya, Malaysia itu udah bagus. Malaysia udah bagus dan aduh, saya mohon maaf sekali. Bukan lebih bagus daripada kampus-kampus yang ada di Indonesia lah yang saya ketahui ya. Mungkin ada yang sama bagusnya dengan yang di Malaysia. Tentang fraud tadi udah ya, banyak. Itu berbayar apa? Enggak, ini gratis, Mas, Mbak Papoy Gempoy. Ini mana tadi yang tadi apa? Ini deh ya, fraud itu masuk ke kriminal. Anda ke sini ya. Saya tunjukkan ini berbayar apa tidak. Saya sebenarnya kalau Anda suka belajar teman-teman, ya, saya akan mengajarkan tentang publikasi itu yang gratis, yang tidak berbayar. Sebisa mungkin saya akan mengajarkan Anda untuk bisa terbit di jurnal yang tidak berbayar. Nih, publication charges. Nih ya, Mas Papoy, Mbak Papoy, there are no submission fees. No submission fees. Tidak ada biaya submit. Artinya apa? Gratis. Tidak ada publication fee, tidak ada biaya publikasi. Tidak ada biaya tambahan untuk kelebihan halaman. Gratis. Ya.
Tapi jurnal-jurnal yang gratis kayak gini ya, itu bukan susah ya. Proses reviewnya, proses publikasinya nggak mudah, itu aja sih ya. Nggak mudah itu bukan berarti mustahil ya, bisa ya. Tapi harus betul-betul belajar sih untuk bisa terbit ke jurnal kayak gini. Oh iya, apalagi ini tadi udah ya, selain OAT ini akuntansi apa? Oh banyak kali, iya. Yang mana Bapak tembaknya? Iya, iya boleh. Makasih. Akuntansi, Pak, yang open access itu apa ya, Pak, sebagai bahan belajar meneliti? Oh, yang open access. Ya sebenarnya apa? Kalau mau belajar ya, Mas. Oh iya iya, Mas Mbak Makahinda, apa? Untuk download artikelnya apa? Coba akuntansi belum tadi ya. Accountants. Untuk belajar kadang accounting. Nah, ini accounting. Setiap jurnal itu dia ada beberapa artikel yang open access, ada yang gratis bisa di-download ya. Ini bagus nih, Spanish Journal of Finance and Accounting. Nih siapa tadi saya lupa. Mas Makahinda ya. Alah. Nih terima kasih nih teman-teman udah pada bergabung ya. Padahal ini saya kontennya atau live-nya ini agak berat, ini belajar nih. Ya ini ya, Mas Makahinda ya. Jadi ada beberapa artikelnya yang bisa di-download. Kalau ini kebetulan yang terbaru memang biasanya tidak open access. Nah ini boleh ya, ini dia ada pilihan open access articles. Coba kita lihat ada nggak? Ini ada, ini masih lumayan baru nih, 2022. Ini ya buat belajar Mas Makahinda ya, bisa kok di-download. Dia meskipun jurnal-jurnal yang berbayar, dia kadang ada beberapa artikelnya yang bisa di-download secara gratis. Itu satu ya. Terus kalaupun tidak ada yang bisa di-download, nih contoh ya. Nah, ini juga ini open access, ini free access. Nah, kadang istilahnya bisa open access, bisa free access. Ini artikel terbaru malah ini. Ini bisa dibaca-baca ya tentang geopolitik. Ini akunting ya. Ini padahal tentang akuntansi tapi membahas geopolitik juga nih. Karena kan ya tidak ada bidang keilmuan yang betul-betul berdiri sendiri. Ya, dia selalu beririsan. Kalau ini kan beririsan dengan politik ya, politik internasional. Itu ya, Mas Makahinda. Topik tentang speech function sociolinguistic ada nggak Pak detailnya? Coba aja Mas Hakim. Ya Mas Hakim, di Google, di search aja, pasti ada kok itu. Coba aja speech gitu. Nih coba ya. Aduh. Dicoba saja. Speech. Banyak ya, tentang speech itu banyak. Nih, speech production. Ini jurnalnya, Speech, Language, and Hearing. Ya, coba dieksplorasi sendiri. Itu open semua ya Pak. Yang mana ini? Nggak, tadi kalaupun ada yang nggak bisa di-download ya, coba mana tadi yang nih, ada yang nggak bisa di-download. Ini kan nggak bisa ya. Kalau apa, ini nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan saya nggak kena blacklist ini. Sci-Hub ya. Jadi coba di-download ke sini. Dan Anda coba lihat VT-VT saya yang lain ya tentang Sci-Hub itu bagaimana. Kalau artikel terbaru dia nggak bisa di-download ya. Yang bisa di-download itu mulai dari 2021 Juni ya. Juni ke belakang. Oh, ini 2020. Coba yang
2022. Oh, ini Oktober. Berarti ini. Nah, ini Juli bisa nggak ya? Nah, dari sini ya, dari 2021 Juli 2021 ke belakang itu bisa di-download di di Sci-Hub. Sci-Hub ini ilegal sebenarnya, tapi nggak apa-apa, udahlah. Di Indonesia kan masih bisa nggak bisa. Oh, yang Juli nggak bisa. Coba yang lain. Agustus. Sebentar. Oh, berarti mulainya yang dari 2021 ya. Ini. Nah, ini deh. Maret ya, Maret 2021. Nih, kita coba ke Sci-Hub. Bisa Mas, ya bisa di-download. Ya, jadi belajar coba dari artikel-artikel Juli 2021 ke belakang. Ini bisa di-download secara gratis. Oke. Jurnal dari Indo di Google Scholar banyak yang masih salah grammar, Pak. Oke, ini catatan buat saya. Saya akan membahas tentang Google Scholar ya. Google Scholar. Banyak banget ini orang-orang yang Google Scholar, terus Scopus ID. Saya akan membuat ini deh konten. WOS ID. Saya akan membahas ini nanti. Ya, kapan-kapan Mas. Nanti saya buatin kontennya ataupun live membahas tentang itu. Ya, tentang Google Scholar ya. Mungkin juga sekalian Sinta deh. Kira-kira kalau saya mengkritisi artikel-artikel yang sudah terbit di Sinta, kan itu kelihatan tuh afiliasinya sama penulisnya. Itu bermasalah nggak ya? Aduh, orang Indonesia ini kok anti kritik ya. Jangan menyalah-nyalakan presiden ataupun pejabat-pejabat yang nggak mau dikritik ya. Anda sendiri mau nggak dikritik? Minimal menerima nggak kalau dikritik itu? Ini nggak dikritik sedikit, nggak terima. Saya tersinggung, pencemaran nama baik. Aduh, itu udah mengakar ya di darah orang Indonesia mungkin ya, di hati sanubari orang Indonesia. Dikritik nggak mau dikritik itu. Parafrase pakai Quillbot Pak. Nah ya, parafrase. Iya. Bentar ya. Ini saya harusnya udah selesai ini. Sebentar sedikit. Iya. Sebentar boleh. Sini HP Papa. Ya, nanti kapan-kapan. Berarti teks model harus dari tesis Pak, bukan artikel. Boleh dari artikel jurnal juga. Ya. Banyak cerita ya Pak soal jadi dosen PNS itu tidak enak. Iya, betul. Iya. Sebentar saya. Udah ya. Oke, Pak, ketika saya baca dulu ini teman-teman. Pak, ketika seorang praktisi bisa nggak upload jurnal di penerbit tanpa melalui instansi? Ya bisa lah. Ini Mas King Kong. Kenapa kok nggak bisa upload? Mungkin maksudnya artikel ya. Artikel jurnal. Nggak bisa upload artikel jurnal di penerbit tanpa bisa lah. Saya aja nggak punya institusi sama sekali bisa kok. Terutama yang ini ya. Jurnal internasional. Kalau Sintanya ya. Untuk punya akun Sinta itu kita nggak bisa kalau nggak dosen. Kalau untuk submit mah kayaknya bisa Sinta. Pak, nama saya kan aslinya satu kata. Waktu diminta nama akhir itu tulis nama sekali lagi apa? Oh ya, ini juga Mas Buronan Brondong ya. Kapan-kapan lah saya bahas juga ini ya. Single apa? Oh iya. Single. Kok nggak dibawa di makanan? Iya, nggak dibawa emang. Kalau ini sedikit aja untuk Mas Buronan Brondong. Kalau satu kata, nama keduanya tulis aja not available ya. Ini ya, not available. Not available. Nggak perlu dua kali.
Itu salah kaprah juga tuh orang Indonesia tuh. Nama cuma satu ditulis apa Taufik Taufik, Fikri Fikri. Salah kaprah. Nanti mereka mengira ya, orang luar negeri itu mengira nama kita memang kayak gitu. Padahal nggak gitu ya. Tulis saja not available, nggak apa-apa. Nanti kan mereka paham itu. Oh, not available. Ya. Apalagi nih. Kalau misal menjadi periset, langkah yang perlu saya ambil selama dan setelah S2 apa ya Pak? Periset itu maksudnya mau kerja jadi periset ya, peneliti ya? Oh, saya kurang. Ya mungkin, ya yang pasti ya, Anda harus punya publikasi ya kan? Terus apa? Setahu saya untuk lowongan periset itu baru ada di BRIN ya. BRIN itu kan memang badan riset ya. Jadi anggota-anggotanya, karyawan-karyawannya, pegawai-pegawainya itu tugasnya memang riset ya, peneliti. Ya, bisa ke situ. Terus beberapa kampus juga udah mulai membuka formasi ataupun lowongan bukan dosen ya, tapi periset. Ada juga. Ngikut nama paspor Pak. Oh iya. Nama paspor kan juga cuma satu ya. Kalau di paspor kan boleh cuma satu. Iya. Jadi dibuat not available. Saya lulusan IT, tiap semester pasti ada 3-4 proyek. Harusnya kayak gini bisa dibuat portfolio aja Pak. Ya itulah saya setujunya begitu. Portfolio aja. Ya. Perbedaan. Dan terutama begini, tujuan dari pendidikannya itu apa? Itu kan harus apa ya? Mata kuliah ataupun proses pembelajaran itu kan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Wah, nggak bisa. Nanti. Ya. Gitu loh teman-teman. Kalau tujuannya, contoh ya, tujuannya untuk menjadi guru, maka mata kuliah ataupun tugas-tugasnya itu yang mengerucut ya kepada guru, mempersiapkan mahasiswa ya dengan kompetensi-kompetensi, skill-skill yang nanti ketika menjadi guru mereka bisa gitu loh. Kompetensi guru. Apa? Contoh, ya yang paling penting adalah kemampuan untuk mengajar. Itu loh yang dilatih di mahasiswa S1 pendidikan itu harusnya. Skripsi kan kemampuan menulis, kemampuan meneliti. Pertanyaannya untuk menjadi guru, apa guru itu harus bisa meneliti? Nah, itu nanti ya yang dijadikan pertanyaan. Kalau memang harus bisa meneliti, ya boleh lah ya skripsi itu dikenakan kepada mereka. Kalau enggak, ya enggak usah. Mahasiswa teknik mesin, apakah harus bisa menulis skripsi? Meneliti? Atau yang penting bisa membuat mesin, memperbaiki mesin. Itu loh tujuannya itu harus jelas. Nah, perkuliahannya ya disesuaikanlah dengan tujuannya. Ini tujuannya aja nggak jelas. Terus akhirnya dikasih mata kuliah tugas-tugas yang nggak jelas juga. Perbedaan English education sama applied linguistics apa Pak? Mirip-mirip ya. Kalau applied linguistics itu kan linguistik terapan ya. Linguistik terapan itu bisa ke pendidikan. Ya, jadi lebih tinggi daripada English education ya. Dan linguistik itu kan semua bahasa. Jadi mungkin maksudnya bukan English education, language education, pendidikan bahasa. Nah, pendidikan bahasa merupakan salah satu bentuk terapan linguistik. Critical reading untuk lebih efektif baca artikel gimana Pak? Maksudnya gimana? Ya, intinya nanti membaca kritis itu ya harus kritis ya. Kritis itu gini loh. Ini ya. Yang dimaksud kritis itu ini. Nah, paham nggak? Orang kritis itu selalu menanyakan kenapa. Nah, nanti Anda cari ya kenapa gitu. Alasannya kenapa itu Anda cari. Itu orang kritis. Jadi ketika membaca Anda harus bertanya-tanya kenapa. Ini siapa? Creswell itu siapa? Gitu. Anda cari si Creswell. Terus kenapa dia menulis seperti ini?
Gitu loh kritis itu. Nanti Bapak dibilang tidak menghargai Pak kalau mengkritik. Iya. Susah hidup di Indonesia ini. Makanya intelektual ya, orang-orang pinter itu pada milih ke luar negeri semua. Pak Habibie aja ke Jerman itu. Coba Amerika ya, yang paling jelas itu Amerika. Anda menjelek-jelekkan presiden, di penjara nggak? Enggak, ya. Itu, coba itu. Enak banget itu menjelek-jelekkan Trump, menjelek-jelekkan Biden itu. Karena itu ya, tidak menghargai hasil karya. Waduh, nama saya Tunggal ini, Kak. Iya, nama Tunggal ya tulis saja. Nama tunggalnya Fikri not available. Nggak usah, Fikri nggak usah. Oke, sementara itu dulu teman-teman ya. Terima kasih sudah bergabung di live saya. Kita ketemu lagi Senin depan ya. Sampai jumpa. Rekamannya bisa ditonton di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.